Halo, apa kabar Sobat YouTube semua? Berjumpa kembali di Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Pada kesempatan kali ini, Lentera Belajar akan membahas soal penilaian tengah semester mata pelajaran PPKN untuk jenjang SMP atau MTS kelas 8. Untuk kali ini soal part yang kedua. Part yang satu sudah ada di playlist Lentera Belajar. Semoga video ini bisa menjadi referensi belajar Sobat YouTube semua. Bagi Sobat YouTube yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dulu. Tonton terus channel Lentera Belajar dan ikuti untuk mendapatkan video terbaru dan menarik lainnya. Oke, langsung saja menuju ke soal. Soal nomor 18. Perhatikan daftar nama-nama tokoh di bawah ini. 1. Sugondo Joyo Puspito. 2. RM Joko Marsaid. 3. Agus Salim. 4. Sultan Iskandar Muda. Tokoh nasional yang tergabung dalam Panitia Kongres Pemuda 2 ditunjukkan pada nomor A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, D 3 dan 4. Jawaban yang benar adalah yang A, nomor 1 dan 2. Nomor 19. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus sebagai puncak perjuangan bangsa tidak akan terjadi tanpa peristiwa Sumpah Pemuda yang menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan dengan ikrarnya, yaitu A. Mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. B. Mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. C. Mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Yang D. Mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Menjunjung berbangsa satu, bahasa Indonesia. Mengaku bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jawaban yang benar adalah yang A. Mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Soal nomor 20. Berikut daftar peristiwa perjalanan perjuangan rakyat Indonesia. 1. Proklamasi kemerdekaan sebagai titik puncak perjuangan rakyat Indonesia, kemudian Pancasila dan Undang-Undang Dasar merupakan konsensus nasional. 2. Perasaan senasib sebagai bangsa akan meningkatkan rasa persatuan dalam seluruh rakyat Indonesia. 3. Kebangkitan nasional sebagai sesi pergerakan perjuangan bangsa Indonesia yang mulai menyadari kondisi dan potensi bangsa. 4. Sumpah Pemuda sebagai penegas bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan sebuah negara. Dari tabel peristiwa di atas, dapat dijadikan tahapan-tahapan pembinaan persatuan bangsa Indonesia secara urut, yaitu A. 1, 2, 3, dan 4, B.
2, 3, 4, dan 1, C, 2, 3, 1, dan 4, D, 1, 3, 2, dan 4. Jawaban yang benar adalah yang B, nomor 2, 3, 4, dan 1. Soal nomor 21. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Berkembangnya rasa tidak hormat kepada orang tua, guru, dan pemimpin. 2. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan. 3. Melemahnya idealisme, patriotisme, dan semangat kebangsaan. 4. Kecenderungan mengadopsi nilai-nilai budaya asing. Masalah generasi muda dalam kemunduran jiwa dan semangat kebangsaan ditunjukkan oleh pernyataan nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 2, 3, dan 4, D. 1, 3, dan 4. Jawaban yang benar adalah yang D, nomor 1, 3, dan 4. Soal nomor 22. Warga negara Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara mengangkat kembali nilai-nilai semangat juang, khususnya nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sikap positif yang dilakukan salah satunya mengandung nilai religius sebagai berikut, yaitu A. Menjadi pemeluk semua agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia. B. Menjalani dan memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. C. Saling menghormati pelaksanaan ibadah agama masing-masing. D. Berani membela kebenaran dan keberanian. Jawaban yang benar adalah yang C. Saling menghormati pelaksanaan ibadah agama masing-masing. Soal nomor 23. Perhatikan tabel di bawah ini. 1. Pancasila. 2. Proklamasi. 3. Sumpah Pemuda. 4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5. Kebangkitan Nasional. 6. Bhinneka Tunggal Ika. 7. NKRI. 8. Kemerdekaan. Dari data di atas yang termasuk sebagai 4 pilar kebangsaan dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa dalam masyarakat ditunjukkan pada nomor A. 1, 2, 3, dan 4, B. 2, 3, 7, dan 8, C. 1, 4, 6, dan 7, D. 1, 3, 5, dan 8. Jawaban yang benar adalah yang C. 1. Pancasila. 4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 6. Bhinneka Tunggal Ika. Dan 7. NKRI. Soal nomor 24. Peristiwa Kongres Pemuda II, selain terdapat ikrar Sumpah Pemuda, juga diperdengarkan untuk pertama kalinya
lagu Indonesia Raya yang diciptakan W.R. Supratman. Kemudian dipublikasikan pertama kali pada tahun 1928 pada salah satu media cetak, yaitu A. Surat Kabar Sinpo, B. Majalah Tempo, C. Buku History of Java, D. Surat Kabar Suara Merdeka. Jawaban yang benar adalah yang A. Surat Kabar Sinpo. Soal nomor 25. Perhatikan tabel nama tokoh di bawah ini. 1. Bayu Santoso, 2. Gracia Poli dan Apriani Rahayu, 3. Siti Nurhalisa, 4. Lalisa Manoban, 5. Kristiawan Lee. Dari data di atas, anak muda Indonesia yang membuat bangsa Indonesia dan dunia terpesona akan prestasinya ditunjukkan pada nomor A. 1, 3, dan 5, B. 2, 3, dan 4, C. 1, 2, dan 5, D. 2, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah yang C. Bayu Santoso, Gracia Poli dan Apriani Rahayu, dan Kristiawan Lee. Soal nomor 26. Kongres Pemuda II diselenggarakan di Gedung OS Java Bioskop. Dihadiri oleh berbagai wakil organisasi kepemudaan, yaitu Young Java, Young Batak, Young Celebes, Young Sumatra Nenbon, Young Islamia Tenbon, Young Ambon, dan pemuda lainnya, yang kemudian Kongres Pemuda II tersebut membuahkan hasil berupa A. Ikrar Bumi Putra, B. Teks Proklamasi, C. Sumpah Pemuda, D. Indonesia Menggugat. Jawaban yang benar adalah yang C. Sumpah Pemuda. Soal nomor 27. Setiap organisasi memiliki visi sebagai titik fokus yang membantu menyelaraskan semua anggotanya untuk bekerja sesuai tujuan, seperti tabel di bawah ini. 1. Dharma berarti kewajiban, 2. Sakti berarti kekuasaan dan kecerdasan, 3. Budi berarti bijaksana, 4. Utomo berarti tingkat utama, 5. Bakti berarti kasih sayang. Dari tabel visi organisasi di atas, yang termasuk 3 visi mulia Trikoro Dharma ditunjukkan pada nomor A. 1, 4, dan 5, B. 2, 3, dan 5, C. 2, 4, dan 5, D. 1, 2, dan 3. Jawaban yang benar adalah yang B, nomor 2, 3, dan 5. Soal nomor 28. Pada tahun 1930, Belanda merasa khawatir lagu Indonesia Raya akan memicu semangat kemerdekaan atau pemberontakan, yang kemudian menerbitkan aturan tentang larangan menyanyikan lagu Indonesia Raya di depan umum.
karena dianggap mengganggu ketertiban dan keamanan. Berikut ini sikap para pemuda terhadap peraturan Belanda tersebut adalah: A. Menuruti peraturan Belanda demi keamanan pribadi dan golongan. B. Menentang peraturan Belanda dan tetap semangat menyebarluaskan lagu Indonesia Raya. C. Memahami dan mengerti kekhawatiran Belanda terhadap lagu Indonesia Raya. D. Menunda semangat kemerdekaan karena adanya larangan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jawaban yang benar adalah yang B. Menentang peraturan Belanda dan tetap semangat menyebarluaskan lagu Indonesia Raya. Soal nomor 29. Perhatikan tabel berikut. 1. Mempererat tali persaudaraan antar siswa-siswi Bumi Putra pada sekolah menengah dan kejuruan. 2. Cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. 3. Semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. 4. Membangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala bahasa dan budaya. Dari pernyataan pada tabel yang merupakan hasil dari Kongres Pemuda 1, ditunjukkan pada nomor A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, D 3 dan 4. Jawaban yang benar adalah yang C, nomor 2 dan 3. Soal nomor 30. Pemuda seharusnya memahami simbol-simbol negara dan bagaimana memperlakukan simbol-simbol negara bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan NKRI, menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan NKRI, menciptakan ketertiban, kepastian dan standarisasi penggunaannya. Simbol-simbol negara yang dimaksud adalah A. Bendera, bahasa, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. B. Bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. C. Bendera, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945, dan bahasa. D. Bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu daerah. Jawaban yang benar adalah yang B. Bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Soal nomor 31. Bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan dijelaskan di dalam dasar hukum, yaitu A. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, B. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, C. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2010, D. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008. Jawaban yang benar adalah yang B. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.
Soal nomor 32. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat komunikasi mempunyai peran sebagai penyampai informasi. Kebenaran berbahasa akan berpengaruh terhadap kebenaran informasi yang disampaikan. Pada kondisi tertentu, yaitu pada situasi formal, penggunaan bahasa Indonesia yang benar menjadi prioritas utama. Kendala yang harus dihindari dalam pemakaian bahasa baku antara lain disebabkan adanya bahasa gaul. Hal ini mengakibatkan bahasa yang digunakan menjadi A. Kosakata dalam bahasa Indonesia menjadi lebih kaya dengan hadirnya bahasa gaul. B. Meningkatnya kepeminatan penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan. C. Menurunnya kualitas dan kuantitas pengguna bahasa Indonesia yang baik dan benar. D. Bahasa gaul merupakan bagian dari perkembangan zaman yang tak perlu disaring lagi. Jawaban yang benar adalah yang C. Menurunnya kualitas dan kuantitas penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.